Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita hingga di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran bahasa Arab tersebut. Di dalam pelajaran bahasa Arab ini maka di sana akan banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya faedahnya bahwasanya kalau kita belajar bahasa Arab maka ya secara perasaan, ya secara rasa itu kita lebih merasakan nikmat di dalam kita beragama ini. Bagaimana misalnya ketika kita sedang beribadah, dalam ibadah sholat, ya ketika kita faham dengan apa kita baca dalam sholat, insya Allah itu akan terasa lebih nikmat dan lebih khusyuk dari apa yang kita baca. Bagaimana kita paham, ya kita tentu mengerti tentang bahasa Arab ini supaya kita bisa paham tentang bacaan dalam sholat kita. Pun demikian ketika kita misalkan membaca Al-Quran, kita bertilawah, kita berqiraah, maka tentu di sana akan jauh lebih nikmat ketika kita faham dengan apa yang kita baca, sehingga kita bisa meresapi makna dari apa yang kita baca dari kitab suci kita, itu Al-Quran tersebut. Nah, maka untuk itu para pemirsa, bahwasanya penting sekali bagi kita untuk belajar ilmu bahasa Arab ini. Maka mari kita bersama menata hati kita, menata niat kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita pelajari ini dan menjadikan kita atau memberikan kepada kita pemahaman sehingga kita bisa mudah di dalam memahami dan mengamalkan ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita ya, masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada kitab jilid kedua, pelajaran ke-11 dan sampai kepada latihan ke-9. Nah, sampai latihan ke-9. Nah, di latihan ke-9 sudah kita jelaskan perintah dari mu'alif ya, apa yang harus dikerjakan di latihan ke-9 ini. Yaitu mana perintahnya adalah hawil ya, al-fi'l fi kulli minal jumalil atiyah ila mudhari'. Itu ubahlah kata kerja ya pada masing-masing kalimat ini, agar masing-masing kalimat berikut ini menjadi mudhari', menjadi fi'il mudhari'. Nah, sudah kita jelaskan juga contohnya ya. Nomor 1 dari kata ana dhahabtu ila suqi menjadi ana adhabu ila suqi, berubah dari dhahab itu menjadi adhabu. Nah, baik, kalau sudah selesai sekarang ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau sudah selesai mengerjakan, ya mari kita cocokkan jawabannya. Adapun kalau belum selesai dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah para pemirsa, ya kalau sudah selesai mengerjakan, mari kita cocokkan jawabannya dari latihan ke-9 ini. Baik, soal yang kedua. Wasalal waladu wajhahu bisabuni. Wasala telah mencuci al waladu seorang anak laki-laki, wajhahu wajahnya bisabuni dengan sabun. Baik, dari kata ini ya, wasala itu adalah fi'ilnya, fi'il madhi. Dan al-waladu dia adalah fa'ilnya atau pelakunya. Nah, maka di sini kedudukannya al-waladu ini adalah sebagai orang ketiga laki-laki tunggal atau al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad. Dan dia bisa disimbolkan dengan dhamir atau kata ganti huwa. Ya, huwa. Nah, kalau kata ganti huwa ya, maka kemudian dari fi'il madhinya wasala, atau sebelumnya misalkan dhahaba atau fa'ala, yaitu fi'il madhinya, berubah menjadi fi'il mudhari'nya dengan dhamir huwa. Ya, maka ditambahkan ya di depannya. Ya, maka menjadi yaghsilu, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya ya, di halaman berapa ya? Di halaman 71 itu ya, di halaman 71 sudah ada kita pelajari di sana. Nah, jadi dari kata wasala berubah menjadi yaghsilu. Nah,
Baik, sehingga kalimatnya di sini menjadi yaghsilu al-waladu wajhahu bis-sabuni. Jadi yang berubah hanya fi'ilnya saja ya. Nah, jadi biasanya di situ maka yaghsilu sedang mencuci al-waladu seorang anak laki-laki wajhahu wajahnya bis-sabuni dengan sabun. Baik, sekarang soal yang ketiga. At-tullabu kharaju minal fasli. Nah, baik, di sini kata fi'il madhinya mana? Fi'il madhinya adalah kharaju, yaitu yang perlu diubah. Nah, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah at-tullabu. Nah, kalau dengan fa'il at-tullabu, ya berarti dia adalah orang ketiga, laki-laki banyak, atau al-ghaib, al-mudzakkar, al-jama'. Nah, dalam pendudukan seperti ini, maka dia domirnya adalah siapa? Hum, ya, hum. Nah, dengan domir hum tersebut atau mereka, ya, maka fiil mudhari'nya, ya sebagaimana sudah kita jelaskan, misalkan seperti di di pelajaran di latihan ya, di latihan berapa kemarin sudah kita. Nah, di latihan ini misalnya latihan keempat ya, latihan keempat sebelumnya atau halaman 77 di situ ya, ketika dengan domir hum itu fi'il mudhari'nya dia menjadi, kalau sebelumnya kita mengenal ada kata yadrusuna ya, seperti itu wazannya ya, di halaman 77 di sana kita jelaskan seperti itu, bahwasanya wazannya untuk hum itu dengan yadrusuna atau yaf'aluna, yaf'uluna, itu bisa. Nah, maka di sini dari kharaju dia juga berubah menjadi seperti itu bentuknya. Tambah ya di depan, kemudian waw dan nun di belakang. Sehingga dia menjadi apa? Kharaju menjadi yakhrujuna, ya, yakhrujuna. Nah, sehingga kalau kita susun dengan fi'il mudhari' lengkapnya menjadi at-tullabu yakhrujuna minal fasli. Para siswa mereka sedang keluar dari kelas. Nah, baik. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, soalnya bi ayyi jami'atin darasta ya Faisal. Di kampus atau di universitas manakah kamu telah belajar wahai Faisal? Kita lihat fi'il madhinya adalah darasta. Dan di sini berarti menunjukkan filenya adalah Faisal ya, Faisal. Maka di situ adalah sebagai anta, ada ya di situ, ada ya. Berarti menunjukkan orang kedua. Orang kedua laki-laki tunggal atau secara domir adalah anta. Nah, kalau domirnya anta di dalam halaman 77 sudah kita jelaskan kemarin untuk membentuk fi'il mudhari', atau juga di latihan ke-8 sudah kita jelaskan fi'il mudhari'nya adalah dengan menambahkan ta di depan, maka menjadi tadrusu. Ya. Jadi tadrusu, bukan darosta, dari darosta menjadi tadrusu. Sehingga kita lihat jawaban lengkapnya nomor 4 adalah bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisal. Di universitas manakah kamu sedang belajar wahai Faisal? Baik, yang kelima. Yang kelima, at-talibatu ya, at-talibatu dakhalna al-fasla. At-talibatu dakhalna al-fasla. Para siswi ya, para siswi mereka telah masuk ke kelas. Nah, diubah fiilnya, mana fiilnya? Dakhalna ya. Dakhalna itu fiilnya, fiil madhi. Diubah menjadi fiil mudhari' ya, untuk apa? Pelakunya siapa di sini? At-talibat. At-talibat ya, maka di situ dia domirnya itu apa? Hunna ya, hunna. Ya, kalau di halaman 77 sudah kita jelaskan bahwasanya di sana menjadi daros yadrusna ya, fiilnya menjadi yadrusna. Maka di sini juga sama, diubah seperti itu dari dakhalna menjadi yadkhulna. Ya, tambahkan ya di depannya. Sehingga jawabannya menjadi at-talibatu yadkhulna al-fasla. At-talibatu yadkhulna al-fasla. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya yang ke-6. La'ibat Aminatu ma'a ukhtiha.
La'ibat telah bermain Aminah, itu Aminah. Ma'a bersama ukhtiha, saudarinya. Maka di situ diubah ya kata kerjanya laibat. Laibat. Ya, ini menunjukkan apa? Domirnya itu siapa? Yaitu hiya, atau orang ketiga perempuan tunggal, hiya. Nah, maka di sana untuk apa namanya? Menjadi mudhari ya, maka mengikuti wajannya apa? Kalau hiya ya sebagaimana dalam 8 ya, hiya adalah kalau dalam 8 kan tadhabu, tambahkan tak di depannya, maka menjadi talabu. Nah, sehingga jawaban nomor 6 talabu Aminatu ma'a ukhtiha. Ya, sedang bermain Aminah bersama dengan saudarinya. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh soalnya adalah katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Telah menulis ya Pak Guru yaitu pelajaran ala saburati di papan tulis. Nah, kita ubah kata kerjanya apa? Kataba. Pelakunya al-mudarisu. Al-mudarisu dia berarti orang ketiga, laki-laki tunggal atau dalam domirnya huwa. Ya, maka kataba menjadi yaktubu ya, kataba yaktubu. Nah, sehingga di sana kalimat lekamnya menjadi yaktubu al-mudarisu ad-darsa ala saburati. Ya, sedang menulis Pak Guru pelajaran di papan tulis. Baik, ke-8 sa'alat tullabu ya, sa'alat tullabu al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Sa'alah telah bertanya atulabu para siswa. Ya, salah telah bertanya atulabu para siswa al-mudarrisu kepada al-mudarrisa kepada Pak Guru. As'ilatan katsiratan itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Nah, baik, kata kerjanya apa? Salah ya, salah. Pelakunya atulab. Nah, baik. Nah, di sini ketika salah ini adalah fi'il madhi. Atulab sebagai fa'ilnya. Nah, sudah kita jelaskan terlebih dahulu dalam apa namanya kalimat yang diawali dengan kata kerja seperti ini ya, sa'alah atulabu, maka ini namanya adalah kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, di dalam kata kerja seperti ini maka untuk fa'il ya atau pelaku antara tunggal dengan jamak itu fi'ilnya tetap sama, yaitu tunggal. Sehingga di sini atulabu itu banyak pelakunya. Atulabu ini kan orang apa namanya ketiga ya, laki-laki banyak. Nah, tapi coba lihat kata kerjanya. Kata kerjanya dengan sa'ala. Sa'ala ini adalah kata kerja untuk orang laki-laki orang ketiga laki-laki tunggal. Nah, ya maka seperti itu ya, memang untuk pembentukan kalimat dalam jumlah fi'liyah ya seperti itu. Jadi jumlah fa'il tidak berpengaruh kepada fi'il. Ya, baik itu fi'ilnya tunggal atau fi'ilnya jamak ya, maka tetap fi'ilnya tetap tunggal. Baik itu untuk fa'il yang tunggal maupun fa'il yang jamak. Sehingga di sini pun kalau diubah menjadi mudhari juga sama. Ya seperti itu, tidak terpengaruh dengan jumlah fa'ilnya. Sehingga dari sa'ala itu, kalau sa'ala yang diambil dari sa'ala itu nomernya adalah huwa. Ya, sa'ala itu huwa. Nah, maka kemudian kalau menjadi mudhari ya cukup dengan yas'alu. Ya, maka sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Sehingga kalimat kami di yas'alu at-tullabu al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Jadi yas'alu sedang bertanya, at-tullabu para siswa, al-mudarrisah Pak Guru as'ilatan katsiratan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Nah, berbeda halnya kalau misalkan dia dalam jumlah ismiyah, dalam kalimat yang diawali dengan kata kerja. Maka kalau misalkan di situ didahulukan kata at-tullabu, misalnya at-tullabu, maka tidak salah kata kerjanya, tapi sa'alu ya. Contohnya misalkan seperti di dalam soal nomor 3, at-tullabu kharaju ya, at-tullabu kharaju. Nah,
itu dia fiilnya menjadi fiil jamak. Mengapa? Karena dia jumlah ismiyah, dipengaruhi oleh jumlah daripada fa'ilnya. Adapun kalau di sini sa'ala at-tullabu, ya, maka mudhari'nya pun sama, ya. Jadi kalau tadi nomor 3, at-tullabu kharaju menjadi at-tullabu yakhrujuna. Nah, kalau di sini ya sa'ala at-tullabu, ya, maka fi'il mudhari' menjadi yas'alu at-tullabu. Nah, mudah-mudahan difahami ya. Berikutnya yang ke-9. Yang ke-9, ya. Nazala ar-rukabu, minal hafilati. Nazala telah turun, ya, ar-rukabu para penumpang minal hafilati dari bis. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, ya. Bahwasanya ar-rukab itu jamak para penumpang, tapi dengan fiilnya nazala. Yang fiil nazala ini adalah untuk tunggal, yaitu huwa, ya, domirnya huwa. Nah, sehingga kenapa demikian, ya, karena ini adalah jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'ilnya tidak terpengaruh dengan jumlah dari fa'ilnya. Nah, sehingga tetap nazala ar-rukabu, meskipun rukab itu jamak, nazalanya tetap tunggal, dalam bentuk tunggal, falakunya tunggal. Sehingga kalaupun diubah menjadi mudhari' pun sama, dari nazala menjadi yang zilu, ya, bukan yang zilu, nah, tapi yang zilu saja, ya. Yang zilu ar-rukabu minal hafilati, ya, sedang turun para penumpang dari bis. Tapi yang ke-10, ya, soalnya adalah ghasalat ummi athiyaba. Ghasalat ummi athiyaba, telah mencuci ibuku pakaian. Nah, di sini kata kerjanya ghasalat, pelakunya adalah ummi. Jelas, ya. Maka ghasalat itu untuk mengandung dhamir apa? Hiya, ya, mengandung dhamir hiya. Sehingga untuk menjadi mudhari'nya, ya, cukup ditambahkan tak di depannya menjadi ghasalat taghsilu, ya. Taghsilu ummi athiyaba, ya, sedang mencuci ibuku, yaitu pakaian. Baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai kita latihan yang ke-9 dari pelajaran ke-11 ini. Maka mudah-mudahan ini tidak menjadikan kita bingung, ya. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagaimana kita mengubah dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'. Baiklah para pemirsa, ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Ada benar itu dari semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, adapun ada kekurangan ataupun kesalahannya itu adalah dari kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga para pemirsa sekalian. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.